teman-teman media, seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, Pak Airlangga, Pak Budi, dan saya akan kembali menyampaikan perkembangan informasi dari penanganan pandemi COVID-19, khusus yang bagian saya khusus Jawa Bali, nanti Pak Airlangga di luar Jawa Bali, dan secara medis nanti dari bidang kesehatan Pak Budi. Situasi pandemi COVID-19 terus menunjukkan perbaikan, dan hasil estimasi dari tim epidemiolog dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menunjukkan angka reproduksi efektif Indonesia untuk pertama kalinya selama pandemi ini sudah berada di bawah 1, yakni sebesar 0,98. Angka ini berarti setiap satu kasus COVID-19 rata-rata menularkan ke 0,9 orang, atau jumlah kasus akan terus berkurang. Angka ini dapat diartikan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia telah terkendali. Ini penilaian dari tim penasehat dari dari kami. Dan seperti kita ketahui, hari ini kasus baru 1.932, kasus sembuh 6.799, meninggal 166, dengan testing 150.000 sekian. Jadi saya katakan bahwa angka ini kerja keras semua tim, saya kira membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Tetapi tetap tadi Presiden mengingatkan kami untuk kita semua super waspada menghadapi ini, karena tidak mungkin ada gelombang ketiga. Dan sekarang kesiapan kita, nanti saya kira Menteri Kesehatan akan beri penjelasan, kami atau kita semua jauh lebih siap dari 4 bulan yang lalu setelah mengalami terpaan oleh Delta varian ini. Capaian kasus harian juga menunjukkan tren yang bagus, membaik. Konformasi secara nasional hari ini, saya singgung tadi, di bawah 2.000 kasus, dan kasus aktif juga sudah kurang dari 60.000. Tepatnya mungkin 57.000 sekian. Dan kasus aktif sudah lebih rendah dari 60.000, dan juga kasus harian turun hingga 98% dari titik puncaknya 15 Juli yang lalu. Dari berbagai perbaikan tersebut, saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada lagi kabupaten kota yang berada di level 4 di Jawa Bali. Jadi semua pada level 3, 2. Berbagai capaian tersebut tentu harus kita syukuri. Namun demikian, Presiden dalam ratas tadi pagi mengingatkan kami semua, mengingatkan kita semua agar kita tetap waspada dan hati-hati. Karena banyak negara setelah beberapa saat seperti ini terus kemudian naik lagi dengan cepat. Nah, ini harus kita waspadai. Risiko peningkatan kasus masih tinggi dan dapat terjadi waktu-waktu. Salah satu risiko berasal dari luar negeri, terutama melihat kasus tingginya COVID-19 di negara-negara tetangga. Kita tidak juga ingin kecolongan lolosnya varian baru, seperti MU dan Lambda masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah hal terjadi, pemerintah akan membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia dan memperketat proses karantina bagi warga negara asing maupun Indonesia yang datang dari luar negeri. Khusus untuk pintu masuk udara hanya dibuka di Jakarta dan Manado. Untuk laut hanya di Batam dan Tanjung Pinang. Untuk jalur darat hanya dibuka di Aruk, Entikong, Nunukan, dan Motain. Ini kita belajar dari peristiwa yang lalu, di mana kita juga melakukan mungkin kesalahan. Kita tidak ingin mengulangi kesalahan itu lagi. Proses karantina juga dijalankan dengan ketat, tanpa terkecuali. Dengan waktu karantina 8 hari, melakukan PCR sebanyak 3 kali. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kapasitas karantina dan testing, terutama di pintu masuk darat. TNI dan Polri akan ditugaskan untuk melakukan peningkatan pengawasan di jalur-jalur tikus baik di darat maupun laut, yang jumlahnya bisa beberapa ratus. Sesuai arahan Presiden, kami di Kabinet juga sudah diminta mengantisipasi kemungkinan terjadi gelombang baru ke depan. Dan berdasarkan salah satu studi di Scientific Report berjudul Multi-Wave Pandemic Dynamics Explanation, How to Tame the Next Wave of Infectious Disease. Nah, tim mempelajari ini dengan cermat. Kunci menahan gelombang baru adalah pengendalian jumlah kasus
dalam masa strolling atau masa sekarang kasus rendah. Kasus rendah ini betul-betul kami manfaatkan untuk melakukan konsolidasi. Oleh karena itu kita jangan cepat-cepat euforia terhadap ini, karena sangat mungkin terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita, karena masih banyak ketidaktahuan kita mengenai Delta varian ini atau sebangsanya. Dalam studi tersebut jumlah kasus disarankan ditahan pada tingkat 10 kasus per juta penduduk per hari, atau dalam kasus Indonesia di sekitar 2.700 sampai 3.000-an kasus. Saya yakin kita bisa mengendalikan kasus pada angka tersebut, dan kuncinya adalah 3T, 3M, serta penggunaan peduli lindungi dan vaksin yang masif. Program vaksin saya kira berjalan, dan kita berharap lansia juga itu segera semua divaksin, karena yang divaksin lansia masih agak kecil. Dalam pelaksanaan PPKM, meski jumlah kasus sudah turun signifikan, tetapi jumlah testing terus mengalami peningkatan, sehingga positivity rate mampu diturunkan hingga di bawah standar WHO sebesar 5%. Saat ini angka positivity rate Indonesia berada di bawah 2%. Hal ini lagi-lagi mengindikasikan penanganan pandemi yang sudah berjalan baik dan sesuai acuan WHO. Selain itu, jumlah yang di-tracing dari hari ke hari juga terus meningkat. Saat ini proporsi kabupaten kota di Jawa Bali dengan tingkat tracing di bawah 5%, hanya 36% dari total. Ke depan, testing tracing dikombinasikan dengan isolasi terpusat menjadi bagian penting dengan mengidentifikasi secara dini potensi penyebaran kasus COVID-19 dan juga penggunaan peduli lindungi yang makin baik. Dan nanti kita mungkin dengarkan dari Menteri Kesehatan bagaimana peduli lindungi sekarang makin dilengkapi, makin disempurnakan sehingga kita bisa mendeteksi dengan cepat bila terjadi penyebaran kasus-kasus ini lagi. Berkaca dari pengalaman negara lain, vaksinasi menjadi syarat perlu untuk proses transisi dari pandemi menjadi endemi. Pencapaian target cakupan vaksinasi yang disebut di atas sangat penting mengingat vaksin sudah terbukti melindungi kita dari sakit parah yang membutuhkan perawatan sakit dan kematian terutama para lansia. Namun kerja beberapa kabupaten kota masih perlu dikejar untuk mencapai target 70% dosis 1 dan terutama 60% dosis 1 lansia. Kami bekerja keras untuk mencapai target ini. Karena angka kematian yang kita temukan banyak sekali lansia. Nah, oleh karena itu lansia ini kita target untuk mendapatkan vaksin lebih banyak lagi. Dalam arahan diberikan Presiden dalam ratas terbatas hari ini diputuskan bahwa dengan melihat perkembangan yang ada, maka perubahan PPKM level diberlakukan selama 2 minggu untuk Jawa Bali. Namun evaluasi tetap dilakukan setiap minggunya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Kami tidak akan melakukan perubahan-perubahan yang drastis. Saya mohon pengertian teman-teman masyarakat Indonesia untuk hal ini. Kenapa tidak? Karena kita tidak ingin membuat kesalahan dan banyaknya yang kita tidak ketahui juga masih mengenai Delta varian ini. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang masih dilakukan dalam periode minggu ini. Antara lain, akan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal bagi anak-anak di bawah usia kurang dari 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua yang akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surabaya. Pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota-kota level 3 dan level 2. Namun Dewan Kewajiban menggunakan aplikasi peduli lindungi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kategori kuning dan hijau dapat masuk ke area bioskop. Yang tadinya hanya hijau saja, sekarang kita bisa masuk dengan kuning. Pembukaan pelaksanaan pertandingan Liga 2 akan digelar di kota kabupaten level 3 dan 2 dengan maksimal 8 pertandingan per minggu. Restoran di fasilitas olahraga yang sifatnya outdoor dapat beroperasi dengan kapasitas 50%. Perkantoran non-esensial di kabupaten kota level 3 dapat melakukan 25% work from office bagi pegawai yang sudah divaksinasi dan harus sudah memakai QR peduli lindungi. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia,
pemerintah hari ini terus memohon kepada masyarakat agar sekali lagi tidak bereforia yang pada akhirnya dapat mengabaikan segala macam bentuk protokol kesehatan yang ada. Apa yang kita capai hari ini bersama-sama tentunya bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan, ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Dan yang pastinya pastinya akan melakukan pengetatan itu kembali. Dan kesalahan itu bisa berbuah pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang yang kita kenal. Yang beberapa waktu kita lihat tiap hari, semua di WhatsApp kita orang meninggal. Jangan sampai itu terjadi lagi. Kalau kita tidak ingin itu terjadi, ayo kita patuh dan kita semua disiplin. Pandemi COVID-19 khususnya varian Delta ini telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan yang telah kita jalani bersama ini. Untuk itu kesadaran dan keterlibatan serta dukungan semua pihak mutlak dibutuhkan selama pandemi masih berlangsung. Menjaga ego pribadi demi pulihnya negeri, inilah yang sesungguhnya dibutuhkan saat ini. Di akhir saya tentunya tidak bosan mengajak agar kita semua berdoa, memanjatkan doa sekaligus berupaya untuk tidak lengah dalam protokol kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridhoi serta memberikan kemudahan bagi kita semua agar kita selalu dan dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Pak Airlangga, Menko Perekonomian, untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan terima kasih juga Pak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin yang hadir bersama teman-teman media cetak maupun elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, evaluasi PPKM luar Jawa yang dilakukan setiap 2 minggu sekali, di mana dilakukan assessment setiap minggu, dan hari ini tanggal 20 September adalah periode PPKM luar Jawa akan berakhir, dan tadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka akan dilakukan perpanjangan selama 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 21 September sampai dengan 4 Oktober 2021. Nah, tadi dalam ratas Bapak Presiden mengingatkan akan 4 hal penting, yaitu kita harus berhati-hati terhadap varian baru, baik Mu maupun Lambda, dan perketatan di pintu-pintu masuk, baik dari udara, laut, dan darat, dan tentunya melibatkan seluruh stakeholder, dan tentu kita harus mengantisipasi terhadap varian-varian yang baru tersebut. Kemudian kegiatan-kegiatan terkait dengan testing, tracing, treatment, dan 3M, serta penggunaan aplikasi Peduli Lindungi harus digunakan secara intensif, dan wilayah vaksinasi yang rendah secara khusus di luar Jawa, Bapak Presiden memberi perhatian pada Sumatera Barat dan Lampung, ini agar terus ditingkatkan sehingga angka minimal 20% bisa dicapai. Kemudian juga Bapak Presiden memberikan arahan terkait dengan stok vaksin yang untuk segera dihabiskan dan tidak untuk ditahan, dan juga terkait dengan efektivitas dan fleksibilitas dialokasikan vaksin bagi TNI Polri menjadi masing-masing 25% untuk TNI, 25% untuk Polri yang sebelumnya 20%, sementara 50% untuk Dinkes baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian tadi juga terkait dengan kegiatan ke depan di luar Jawa Bali adalah kegiatan nasional terkait PON. Tadi Bapak Presiden sudah putuskan dengan 25% penonton dengan syarat vaksinasi 2 kali vaksin, baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Kemudian platform Peduli Lindungi untuk diintegrasikan dengan aplikasi sejenis secara global. Kemudian terkait dengan kasus aktif secara nasional tadi sudah disampaikan, dan di luar Jawa Bali ini berkontribusi terhadap 61,95% daripada seluruh kasus. Dan kalau kita lihat kasus Sumatera, recovery rate-nya mencapai 93,52%, kemudian kasus fatality rate-nya adalah 3,49%,
Dan kasus aktif dari tanggal 9 sampai tanggal 19 turun 80,52%. Kemudian terkait dengan Nusa Tenggara, kasus aktifnya adalah 95, recovery rate, 95.078%. Kemudian CFR-nya atau fatality rate-nya 2,3% dan penurunan kasusnya adalah sebesar 86,75%. Kemudian kalau Kalimantan terkait dengan recovery rate-nya adalah 94,27%, fatality rate-nya 3,15 dan penurunan kasus adalah minus 81,48%. Kemudian Sulawesi, recovery rate-nya adalah 94,61%, fatality rate-nya adalah 2,61%, dan penurunan kasusnya sejak tanggal 9 sampai dengan tanggal 17 adalah turun 81,13%. Sedangkan Maluku Papua, recovery rate atau sembuhnya adalah 95,59%. Kemudian kasus fatality rate-nya adalah 1,6% dan penurunan kasusnya adalah 87,71%. Jadi kalau kita lihat bahwa kesembuhan nasional adalah 95% dan luar Jawa Bali ini 94,17%, dan terkait dengan rata-rata kematian nasional luar Jawa Bali adalah 3,07% dibandingkan nasional 3,35%. Nah, kemudian terkait dengan pandemi COVID, walaupun mulai terkendali, masih ada resiko-resiko peningkatan kasus yang diakibatkan oleh peningkatan mobilitas, sehingga kita masih perlu untuk berhati-hati dan waspada. Secara nasional, recovery atau transmission rate-nya berdasarkan Our World Data per 14 September, Indonesia adalah 0,59 atau di bawah rata-rata 1, di mana capaian ini lebih baik dibandingkan global yang 0,94 dan negara lain, Singapura misalnya 1,81, Cina 1,53, Australia 1,14, Amerika 1,03, Malaysia sudah di bawah juga 0,95, Thailand 0,9, dan penularan di bawah 1 ini menandakan bahwa angka infeksi komunitas dan pandemi ini mulai terkendali. Dan oleh karena itu secara spasial, ini Sumatera RT-nya 0,99, Kalimantan, Bali, dan Papua antara 1,0 sampai 1,2, kemudian Sulawesi, Nusa Tenggara, serta Maluku antara 1,01 sampai dengan 1,03. Kemudian pelaksanaan PPKM luar Bali dalam 2 minggu terakhir, tanggal 7 sampai dengan 20 September 2021, dari hasil assessment, itu terjadi perbaikan level assessment selama 2 minggu PPKM, itu di tingkat kabupaten kota, level 4 berhasil turun dari 48 kabupaten kota menjadi 7 kabupaten kota, kemudian level assessment 3, dari 218 kabupaten kota menjadi 112 kabupaten kota, dan level assessment 2 dari 118 menjadi 249, dan level assessment 1 menjadi 18. Namun dari 23 kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 4, selama 2 minggu ada penurunan di 15 kabupaten kota dari level 4 ke level 3 dan 7 kabupaten kota dari level 3 dan ke level 1. Nah, pemerintah tetap mengusulkan perpanjangan PPKM di luar Jawa Bali antara tanggal 21 sampai dengan 4 Oktober, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, maka ini terus kita dorong PPKM level secara di level 4 masih diberlakukan di 10 kabupaten kota karena terkait dengan aglomerasi jumlah penduduk maupun tingkat vaksinasi yang masih di bawah 50%. Kemudian PPKM di level 3 di 105 kabupaten kota, kemudian PPKM level 2 ada di 250 kabupaten kota, dan PPKM level 1 ada di 21 kabupaten kota. Pengaturan masih sama dengan periode sebelumnya dengan penyesuaian di PPKM level 3, di mana di level 3 mal mulai bisa dioperasikan
jam 10 sampai dengan jam 21, maksimum 50% kapasitas screening melalui aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian terkait dengan kegiatan di bioskop dengan prokes ketat, maksimum 50% dari kapasitas. Nah, dari daftar kabupaten kota yang dilaksanakan PPKM level 4, itu adalah di Aceh Tamiang maupun di Pidi. Kemudian yang kedua di Babel adalah di Bangka. Kemudian di Sumatera Barat di Kota Padang. Kemudian di Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan Banjarmasin, ini merupakan aglomerasi. Kemudian Kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, dan di Kalimantan Utara juga ini berdekatan antara Kota Tarakan dan Bulungan. Kemudian terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional per 17 September, realisasi dana PEN di 17 September mencapai 53%, dari pagu 744,77 triliun, ini sudah digunakan 395,92 triliun. Realisasi di klaster kesehatan, ini sudah 45,3%, yaitu 47,71 triliun dari 97,28 triliun. Ini di akhir kuartal kedua. Kemudian klaster dari perlindungan sosial di akhir kuartal kedua, sudah digunakan 60,5%, yaitu dari 66,43 triliun dari 112,87 triliun. Kemudian program prioritas di kuartal kedua akhir itu sudah 50,5% dari 41,83 triliun dari 59,51, dan dukungan UMKM itu sudah 42%. Yaitu 51,27 triliun, dan itu sudah dari meningkat jadi 68,35. Demikian pula klaster insentif usaha itu sudah 57,92 triliun atau 92,2%. Nah, terkait dengan program jaring pengaman sosial, batch daripada kartu prakerja, ini dari batch yang ke-20 yang diterima adalah 800.000 dan yang mendaftar adalah 4,9 juta, dan sepanjang tahun 2021 sampai dengan gelombang 20 dari batch 12 sampai dengan 20 ini 5,2 juta yang sudah diterima dan mendapatkan insentif 3,8 juta sebesar 7,3 triliun. Dan batch ini sekarang sedang dimulai gelombang ke-21 dengan 754.000 peserta. Untuk bantuan subsidi upah, proses DIPA BSU 8,8 triliun sudah selesai dan dicairkan kepada 4,61 juta pekerja dengan anggaran 1 juta per orang. Kemudian Banpres produktif usaha mikro realisasi adalah 15,25 triliun untuk 12,71 pelaku usaha mikro atau 99,3 dari total anggaran. Kemudian ada beberapa event yang perlu mendapatkan perhatian. Yang terdekat adalah PON Papua, dan tadi juga disampaikan bahwa realisasi daripada vaksinasi secara agregat di Kabupaten Jayapura, di Kota Jayapura, di Kabupaten Kerom, kemudian di Kabupaten Merauke dan Mimika, dosis pertama sudah 56%, dan ini akan terus didorong untuk mendekati 70%, dan dosis kedua 35%. Dan selanjutnya juga akan ada event internasional, yaitu Superbike di bulan November, dan untuk itu Pulau Lombok juga akan didorong untuk vaksinasinya diakselerasi, dan ini Bapak Presiden meminta agar di bulan Oktober nanti akan diputuskan terkait dengan jumlah penonton yang bisa menyaksikan. Dan event PON Papua ditargetkan 25% akan ada kehadiran daripada penonton. Selanjutnya itu kegiatan olahraga lain, ya baik itu Liga 1 maupun Liga 2 yang diselenggarakan tanpa penonton. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan pada Pak Menko Marinvest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlangga. Saya kira kita sudah dijelaskan panjang lebar tadi, termasuk penyelenggaraan PON
maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Saya persilakan sekarang Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin. Terima kasih Pak Menko, Pak Luhut, Pak Erlangga, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya perlu sampaikan bahwa pemerintah, khususnya Kemenkes, mengucapkan turut berduka cita yang mendalam dan sangat menyesalkan peristiwa kekerasan oleh KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua, sehingga mengakibatkan salah satu tenaga kesehatan kami, Saudari Grabile Meilan, gugur dalam melaksanakan tugas mulianya. Padahal perlu diketahui, semua tenaga kesehatan memang sengaja dikirimkan ke seluruh pelosok Indonesia, terutama untuk berperang melawan musuh yang sudah membunuh lebih dari 4 juta manusia. Kami sangat berharap bahwa kita bisa menjaga keamanan dan kenyamanan kerja dari seluruh tenaga kesehatan karena tugas mereka yang berat dan mulia di seluruh pelosok Indonesia. Saudara-saudara dari media yang kami hormati, Bapak Presiden menyampaikan bahwa perlu dijelaskan ke publik bahwa dengan kondisi yang baik ini kita harus tetap waspada dan tetap mengacu kepada 4 strategi awal penanganan pandemi, di mana kita harus memperkuat protokol kesehatan, pertama. Yang kedua, kita harus tetap menjalankan strategi deteksi, yaitu mencakup testing, tracing, treatment, atau testing, lacak, isolasi. Kemudian yang ketiga, kita harus terus mempercepat strategi vaksinasi. Dan yang keempat, kita harus memperkuat strategi terapeutik atau pelayanan rumah sakit. Nah, 4 strategi ini, pertama strategi protokol kesehatan atau terkenal dengan nama 3M, strategi deteksi terkenal dengan nama 3T atau TLI, strategi vaksinasi. 3 ini diarahkan ke sisi hulu, ke sisi yang lebih ofensif. Ya. Sedangkan strategi perawatan rumah sakit adalah untuk orang-orang sakit, bukan orang-orang sehat yang di hulu. Ini strategi di hilir yang sifatnya lebih defensif. Nah, itu yang perlu kita pahami, karena nanti baik mencegah lonjakan ketiga di pandemi ini atau nanti sudah berubah pandeminya menjadi endemi, tetap guidance dari WHO mengenai strategi penanganan pandemi ini harus kita jalankan. Nah, yang pertama mengenai protokol kesehatan. Lead-nya memang ada di BNPB, kami di Kementerian Kesehatan ada di belakang mendukung BNPB, dan salah satu yang kami lakukan seperti tadi Pak Menko Marinvest sampaikan adalah mempersiapkan platform teknologi informasi untuk memastikan agar penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai pilar pendukung protokol kesehatan ini semakin masif. Sebagai informasi Bapak Ibu, per hari minggu lalu sudah menyentuh 8 juta barcode yang digunakan oleh seluruh orang Indonesia yang mengunjungi tempat-tempat publik dalam sehari, 8 juta per hari, dan juga websitenya sudah dikunjungi lebih dari 40 juta sehari. Jadi contohnya kalau kita check-in, itu nanti sistem check-innya airport akan langsung mencari datanya dari websitenya aplikasi Peduli Lindungi. Kalau kita juga ingin ngecek paspor vaksin, itu juga kita menggunakan websitenya Peduli Lindungi. Itu sendiri ada lebih dari 40 juta. Jadi sehari sekarang aplikasi Peduli Lindungi sudah diakses lebih dari 50 juta kali, baik melalui aplikasi maupun melalui website. Dan dengan kami mengakui bahwa masih banyak perbaikan, Pak Menko juga selalu mengingatkan kami dari sisi security, dari sisi performance, dari sisi fungsinya yang harus kita perbaiki. Tapi untuk satu aplikasi kesehatan nasional yang baru diluncurkan kurang dari 2 bulan, aplikasi Peduli Lindungi memang sudah terbukti bisa membangun infrastruktur penerapan protokol kesehatan berbasis information technology. Bapak Presiden juga memberikan arahan agar kalau bisa aplikasi ini bisa dikoneksikan, dihubungkan dengan aplikasi-aplikasi lain di luar negeri yang setara agar memudahkan implementasi protokol kesehatan untuk lintas negara. Kemudian yang kedua mengenai strategi deteksi atau 3T, testing, tracing, treatment atau bahasa Indonesia TLI, testing, lacak, isolasi, bisa kami sampaikan di sini bahwa terima kasih kepada TNI dan Polri, jumlah pelacakan itu terus meningkat. Sampai sekarang rata-ratanya sudah ada 10 kontak erat per kasus konfirmasi.
Ini juga terima kasih ke Pak Menko Marinvest dan Menko Econ yang terus mendorong peningkatan pelacakan ini baik di Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Memang PR kita kemudian adalah orang yang dilacak itu harus dites. Kalau nggak ada gunanya juga dia dilacak. Harus dites, dan sampai sekarang baru 50% yang dites. Dan orang yang dites kalau positif harus diisolasi. Ya, sebaiknya isolasi terpusat atau isoter. Nah, ini juga belum seluruhnya kita lakukan isolasi terpusat. Jadi kita masih punya waktu untuk menyempurnakan platform lacaknya kita, ya, jadi proses lacaknya kita ini agar benar-benar menjadi jauh lebih siap kalau nanti ada gelombang ketiga yang datang, atau juga kalau nanti memang sudah beralih ke endemi. Karena dengan fungsi pelacakan yang baik, tracing yang baik, kita bisa dengan cepat melakukan analisa klaster mana atau mikro lockdown mana yang harus kita lakukan. Tidak usah dalam skala besar. Kemudian dari sisi testing, juga saya bisa sampaikan menggembirakan, minggu lalu kita sudah mencapai 1,1 juta orang dites per minggu. Ya. Kalau untuk guidance WHO kan 1 per 1000 per minggu, kira-kira 270.000 orang per minggu. Untuk positivity rate di bawah 5%. Sekarang kita positivity rate-nya di bawah 5%, kita sudah 1,1 juta orang per minggu. Sudah hampir 4 kali lipat dari standarnya WHO. Dan ini saya lihat juga terus meningkat, walaupun positivity rate kita sekarang sudah turun di bawah 3%. Ya, di bawah 3%. Jadi kami mengharapkan bahwa testing ini juga sama seperti tracing, juga terus kita jaga levelnya supaya kita bisa lebih cepat mengidentifikasi kalau ada saudara kita yang terkena, sehingga kita bisa lebih cepat memberikan respons yang tepat, baik pada individunya maupun dalam rangka pencegahan ke lingkungan di sekitarnya. Kita juga melihat bahwa masih banyak masyarakat yang takut dites. Ya, hasil surveinya kita, kenapa kok yang sudah dilacak masih 50% yang mau dites. Rupanya masih banyak yang merasa khawatir atau takut kalau dites, takut ketahuan kalau sakit. Ya, saya bilang lebih baik ketahuan, nggak apa-apa juga kok. Penyakit ini kan 80% nggak perlu masuk rumah sakit. Dan masuk rumah sakit mungkin hampir 80-90%-nya sembuh. Jadi lebih baik kita tahu agar kita bisa rawat. Juga kita juga melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan testing, tracing, isolasi ini, kita akan melakukan zero prevalency survey bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini terima kasih dengan Pak Mendagri. Kita mau lakukan survei 6 bulan sekali rencananya untuk mengetahui berapa yang sudah tertular dan berapa titer antibodinya dan apakah ada penurunan, sehingga ini bisa dipakai sebagai dasar kita membuat kebijakan di depan berbasis data-data yang real. Dan diharapkan dalam 2 bulan survei yang bekerja sama dengan WHO, Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa perguruan tinggi ini bisa kita lakukan di 100 kabupaten kota di 34 provinsi. Yang terakhir mengenai vaksinasi, kita sudah mencapai angka 125,7 juta dosis disuntikan. Kira-kira sudah 10 juta suntikan per minggu, jadi mudah-mudahan kalau kemarin kita butuh 7 minggu untuk 50 juta suntik, sekarang mungkin 5 minggu sudah bisa 50 juta suntik. Ya, kita juga sudah menjangkau 35% dari populasi, ya, 75 juta orang sudah kita berikan perlindungan suntik pertama, dan sekitar 45 juta orang sudah mendapatkan 2 dosis suntikannya. Atas saran Bapak Presiden, pertama kita harus kejar provinsi di atas 20%. Jadi Pak Menko Econ tadi Pak Erlangga sudah sampaikan, masih ada 2 provinsi, Sumatera Barat dan Lampung, yang akan kita konsentrasi supaya cepat mencapai 20% dari target populasi yang disuntikan dosis pertama. Bapak Presiden juga minta agar ibu kota provinsi, kalau bisa di bulan Oktober ini sudah 70% mendapatkan suntik pertama. Dari 34 provinsi ini ada 7 yang sudah mencapai dosis pertamanya minimal 70%. Kami juga mengupdate, dan ini bisa diminta Bapak Presiden di-share ke publik, bahwa sampai sekarang Kementerian Kesehatan sudah menerima 190 juta dosis vaksin. Ya, termasuk yang di weekend kemarin. Dari 190 juta dosis vaksin ini, 125 juta sudah disuntikan per tadi pagi. Ya.
169 juta sudah didistribusikan ke provinsi, kabupaten, dan kota. Sebagian masih ada di gudang provinsi, masih ada di gudang kabupaten kota, masih ada di gudang fasilitas kesehatan, maupun di gudang distributor yang setiap saat bisa diminta oleh kepala dinas kabupaten kota untuk mengirimkan barangnya. Jadi dari 125 juta, ada yang sudah terkirim 169 juta, jadi ada 44 juta yang bisa digunakan untuk seluruh provinsi, seluruh kabupaten, seluruh kota untuk menyuntikan. Dan minggu ini kami akan mengirimkan 15 juta lagi. Jadi total dalam minggu ini stok yang tersedia yang bisa dipakai oleh seluruh kabupaten kota ada sekitar 60 juta dosis. Untuk perbandingan Bapak Ibu, Januari sampai Juli kita punya 70 juta dosis available disuntikan selama 7 bulan. Sekarang Bapak Ibu, di minggu ini kita akan punya stok 60 juta yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Mohon tolong bisa disuntikan. Ya. Memang pencatatannya memang ada yang isu, jadi ada yang tidak bisa melihat Vaskesnya punya apa, ada provinsi yang belum bisa melihat kabupaten dan kotanya punya berapa, tapi dengan koordinasi yang ketat, kerjasama yang baik dengan TNI dan Polri, harusnya 60 juta dosis yang minggu ini akan ada di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi harusnya bisa dikoordinasikan dengan baik untuk teman-teman mulai suntikan. Mungkin dari kami demikian Pak Luhut, terima kasih banyak rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saya kira penjelasan kami bertiga pada teman-teman media. Mari kita sama-sama bekerja untuk saling membantu menghadapi musuh bersama kita, yaitu Delta varian ini. Kalau kita bersama-sama bekerja, insya Allah ini akan bisa kita atasi. Tapi tidak ada sedikit pun perasaan berlebihan atas apa pencapaian ini, tapi semua dengan kerendahan hati dan ucapan syukur bahwa kita semua bisa menyelesaikan ini. Dan semua terlibat dari mulai mahasiswa, pegawai-pegawai di kabupaten, kecamatan, semua terlibat sampai TNI, Polri, sampai kepada tingkat tertinggi. Saya kira adalah kerjasama yang sangat hebat dan kita semua mendapatkan penghargaan dari banyak negara dan lembaga-lembaga terkenal dunia terhadap sukses ini. Tapi tidak berhenti di sini, karena masalah ini masih banyak sekali yang mungkin terjadi karena ketidaktahuan kita juga mengenai Delta varian ini. Sekali lagi terima kasih dari kami bertiga dan sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.